peristiwa bersejarah yang tercatat sebagai sejarah kelam dalam perjalanan bangsa ini. Dia adalah Letnan Kolonel Untung yang akhirnya tidak seberuntung namanya. Peristiwa-peristiwa dalam masa-masa terakhir hidupnya patut menjadi pelajaran untuk kita semua. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal Sersan Mayor Bungkus masih ingat apa yang dialaminya pada tanggal 30 September tahun 1965. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan yang dimuat di Jurnal perwira? Indonesia edisi Oktober tahun 2004, volume 17. Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Ada kelompok jenderal yang disebut Dewan Jenderal yang Gerbong aku di taman bakti di hari baan pertiwi. Presiden Soekarno dari ucapan Dul Arif Harum semerbak menambahkan sari, tanah air jaya sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, pasukan pun berangkat menculik jenderal-jenderal angkatan darat yang dianggap sebagai Dewan Jenderal. Ada 6 jenderal dan 1 letnan berhasil ditangkap hingga berakhir di sebuah sumur tua di Lubang Buaya. Paginya pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, Letnan Kolonel Untung yang pendiam dan dianggap buta politik itu dalam siaran radio Republik Indonesia RRI tersebut sebagai Ketua Dewan Revolusi, di mana anggota-anggota Dewan Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Intinya, Untung sempat punya nama baik sebelum tanggal 30 September tahun 1965. Untung memang tak seberuntung namanya. Jaya sakti. Stereotip seorang prajurit, tulis John Rusa dalam dalih pembunuhan massal tahun 2008. Ia hanya bisa diandalkan bertempur seperti di Sumatera waktu menghajar PRRI dan di Papua Barat dalam Trikora, tapi tidak untuk berpolitik. Audrey Kahin dalam karyanya Dari Pemberontakan ke Integrasi tahun 2005 menyebut orang-orang di Sumatera Barat heran mengetahui Untung yang pendiam dan tidak populer memimpin sebuah kudeta G30S itu. Untung memang dilahirkan untuk menjadi tentara. Laki-laki bernama asli Kusman ini, seperti ditulis Julius Poor dalam Gerakan 30 September, pelaku pahlawan dan petualang tahun 2010, pernah jadi pembantu tentara Jepang Heiho di zaman Jepang waktu umurnya belum 20 tahun. Ketika peristiwa Madiun 1948, ia masih berpangkat sersan mayor. Pada tahun 1950, ia pernah jadi pahlawan Soekarno sebagai letnan
penderitaan yang akan menimpanya. Pada tahun 1966, Untung diadili oleh sebuah pengadilan luar biasa dalam sejarah Indonesia, yaitu Mahkamah Militer Luar Biasa yang dikenal dengan Mahmilu. Ruang sidangnya pun bukan di gedung pengadilan Kementerian Kehakiman, melainkan gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau dikenal dengan Bappenas di dekat Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tulus ribu, tanah air jaya sakti. Gerakan 30 September di hadapan Mahmilu, perkara umum tahun 1966. Dalam laporan ini, pekerjaan Untung adalah Letnan Kolonel Infanteri Angkatan Darat. Jaya sakti. Per tanggal 4 Desember tahun 1965 diberhentikan tidak hormat dari pangkat dan jabatannya dalam dinas ketentaraan terhitung mulai tanggal 30 September tahun 1965. Dalam persidangannya, Untung sempat menyebut Kolonel Latif yang menyatakan tentang kesulitan daripada ekonomi prajurit, dan pada umumnya keterangan-keterangan itu dibenarkan oleh yang hadir, yakni saya sendiri, Kapten Mahyudi, dan juga Mayor Udara Suyono termasuk Syam Kamaruzaman dan Pono. Itu yang diingat Untung dalam rapat terkait G30S pada tanggal 19 Agustus tahun 1965. Takkan pilu Semula telah menurut Subandrio dalam buku gugur Kesaksianku tentang G30S tahun 2000, pahlawanku. Untung yang sempat ditahan di instalasi rehabilitasi Cimahi. Betapa Punya keyakinan dia tak hatiku bakal dihukum tak mati. akan Ia